Baik, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang sejarah Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup atau yang singkat PPLH, yang terletak di Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Pada tahun 1992, PPLH Seloliman mengundang MHPP GTZ untuk melakukan survei potensi mengukur sumber daya air yang terdapat di wilayah Seloliman tersebut. Hal ini diperuntukkan dalam rangka perencanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Sebagai contoh nyata, ada energi terbarukan dengan memanfaatkan aliran air irigasi yang ada di Kalimaron Seloliman tersebut. Kerjasama ini dilakukan dengan multi pihak, antara lain dari PPLH Seloliman, Kedutaan Besar Jerman, MHPP GTZ, dan Yayasan Mandiri Bandung. Pemerintah Desa Seloliman dan masyarakat Dusun Janjing Seloliman pada tahun 1993 memulai pembangunan PLTMH di Kalimaron, dan pada tahun 1994 PLTMH Kalimaron ini sudah bisa beroperasi. Energi listrik ini disuplai ke Dusun Janjing dan PPLH Seloliman tersendiri. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Dusun Janjing serta perkembangan PPLH Seloliman dari tahun ke tahun, maka energi yang dihasilkan oleh PLTMH Kalimaron mengalami kekurangan. Kenaikan beban yang tinggi menuntut kualitas listrik yang tinggi pula. Hal ini tidak dapat dipenuhi oleh pembangkit yang sudah ada, sehingga perlu dilakukan upgrade turbin untuk daya listrik ini. Pada November tahun 2000, pekerjaan fisik dilakukan. MHPP GTZ menunjuk PT Heksa Prakarsa Teknik Bandung sebagai pemasok perangkat keras. Penginstalasian dan pengujian semula turbin yang dipakai adalah jenis T12 dengan daya keluaran 15 kVA. Kemudian diupgrade dengan jenis turbin T14. PLTMH yang baru ini bisa mengeluarkan daya 25 kVA. Lalu, pengontrol aliran otomatis. Turbin ini resmi beroperasi pada tanggal 24 Desember tahun 2000 dengan pengelolaan berbentuk paguyuban yang diberi nama PKM atau Paguyuban Kalimaron. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai PLTMH. PLTMH sendiri ialah singkatan dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, atau lebih singkatnya ini adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi air sebagai penggerak utama dari generator. Pada kunjungan industri kemarin kita ke PPLH Seloliman. Nah, di situ ada suatu PLTMH yang memiliki 4 bangunan utama, yaitu bendungan, dan kemudian kedua penyaringan atau filter, yang ketiga bak penenang, dan keempat ialah generator atau turbin. Pertama yaitu bendungan. Bendungan ini digunakan untuk memisahkan arus sungai utama dengan arus sungai untuk PLTMH. Dan kedua ialah penyaringan atau filter. Filter ini digunakan untuk menyaring dari air agar tidak terkena kotoran atau limbah-limbah seperti bungkus makanan, daun, dan lain-lain, agar tetap bersih untuk air yang ada di generator nanti. Di sini juga terdapat untuk pengendapan pasir. Ini digunakan untuk mengendapkan pasir jikalau ada endapan pasir yang menggumpal. Dan kemudian yang ketiga ialah bak penenang. Ini digunakan untuk menenangkan air agar air yang nanti disalurkan itu benar-benar bersih dan tidak tercampur dengan pasir. Dan yang terakhir ialah turbin atau generator. Ini digunakan untuk mengkonvert tenaga mekanik dari arus air
menjadi energi listrik yang akan disalurkan ke rumah-rumah warga dan juga ke PPLH itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peralatan mekanikal untuk di PLTMH sendiri. Yang pertama itu menggunakan turbin, yang mana turbinnya berjenis Crossflow T14D 300 NTEC Hexa, yaitu diproduksi di Bandung. Turbin dengan pengontrol aliran otomatis ini cocok untuk lokasi proyek di Indonesia. Dan yang kedua yaitu transmisi. Untuk transmisinya sendiri yaitu transmisi mekanikal dari palai turbin, palai generator, terus valve bed, plumber, flexing, coupling. Dan yang ketiga yaitu peralatan elektrikal. Ada beberapa yang dipasang di PLTMH ini untuk menghasilkan listrik, antara lain yaitu generator, merupakan alat untuk mengubah daya poros turbin daya listrik arus searah DC mengalir pada kumparan rotor dari generator, dan yang berputar akan menciptakan medan magnetik homogen. Apabila motor yang dihubungkan dengan as generator tersebut diputar dengan kecepatan konsep tetap, maka pada kumparan stator bagian generator yang tidak berputar akan dimainkan tegangan bolak-balik AC. Dan yang kedua yaitu ELC, Electric Line Control, adalah sistem mengontrol yang terdiri dari panel ELC, bilai slot. Fungsi ELC mengatur frekuensi yang dibangkitkan oleh generator selalu stabil, tidak tergantung oleh perubahan beban. Dan yang ketiga yaitu sistem penanahan. Penanahan ini menggunakan penanahan arter merupakan bagian yang sangat penting bagi pembangkit listrik, karena penanahan adalah titik referensi tegangan nol bagi pembangkit. Semua sistem pengaman petir, benda metal, penstock, bodi generator, turbin. Dan yang terakhir yaitu panel switchgear, yaitu berfungsi untuk mendistribusikan arus listrik dari mikro hidro ke masing-masing jaringan.